Mahkamah Konstitusi, MK, resmi mengeluarkan putusan baru yang menegaskan bahwa anggota Polri tak lagi diperbolehkan menduduki jabatan sipil kecuali mereka mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun. Putusan ini menandai babak baru dalam relasi antara struktur kepolisian dan birokrasi pemerintahan, sekaligus mengakhiri praktik yang selama ini sangat lazim, yaitu penempatan polisi aktif di kementerian dan lembaga negara melalui mekanisme izin Kapolri. Putusan MK yang dibacakan dalam perkara nomor 114 PUU 23/2025 ini menguji pasal 28 ayat 3 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Sebuah ketentuan yang selama 2 dekade menjadi dasar bagi penempatan anggota Polri ke jabatan-jabatan non-kepolisian. Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan aturan baru yang bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh penempatan polisi aktif di jabatan sipil harus ditinjau ulang. Ketua MK Soehartoyo membacakan amar putusan tersebut pada Kamis, 14 November 2025, di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat. Ia menyatakan, amar putusan, mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Para pemohon, salah satunya Syamsul Jahidin, mengajukan keberatan atas maraknya penugasan perwira Polri di jabatan-jabatan sipil tanpa melalui mekanisme pengunduran diri atau pensiun. Dalam gugatannya, Syamsul berpendapat bahwa praktik tersebut mengganggu prinsip netralitas aparat negara, merusak meritokrasi dalam birokrasi publik, dan berpotensi merampas hak konstitusional warga sipil yang seharusnya memiliki peluang setara dalam pengisian jabatan publik. Selain itu, pemohon menilai norma dalam pasal tersebut menciptakan potensi duifungsi Polri. Konsep ketika aparat keamanan menjalankan fungsi ganda, keamanan sekaligus pemerintahan, mirip dengan duifungsi militer pada masa Orde Baru. Duifungsi Polri menjadi perhatian karena polisi semestinya menjalankan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan mengemban fungsi administratif kementerian. Dalam dokumen permohonan, Syamsul juga menyebut daftar nama anggota Polri aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil di berbagai lembaga negara, kementerian, dan lembaga strategis. Daftar ini kemudian menjadi sorotan publik setelah permohonan dikabulkan MK. Dalam berkas permohonan yang disetujui MK, tercantum sejumlah nama perwira Polri yang mengemban jabatan sipil strategis. Berikut daftar lengkapnya berdasarkan informasi yang disampaikan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil, harus mengundurkan diri atau pensiun dari Polri. Seperti diketahui, ada sejumlah pejabat di KPK yang berlatar belakang sebagai polisi, antara lain PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu yang merupakan Jenderal Bintang 1 Polri. Selain itu, Ketua KPK Setio Budianto juga mulai memimpin KPK dengan status polisi aktif, meski ia sudah pensiun dari Polri pada Juni 2025 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.